Jadi yang bermasalah tadi yang sebelah sini, bukan sebelah sini. Jadi bikin pekerjaan baru untuk memasang. Tapi udah nggak heran kalau tukang servis itu keliru seperti itu, udah nggak heran. Memang udah sering. Jadi ada perbedaan transistor yang sudah bermasalah dengan transistor yang masih bagus ini yang sudah bermasalah. Jadi kalau kita perhatikan di bagian angka ampermeternya juga jauh berbeda dengan yang satu ini. Nah, jadi sama dengan sahabat-sahabat mengukur dioda. Dioda itu kalau diukur kiri kanan udah naik semua maupun naik banyak ataupun naik sedikit, itu tetap sudah tidak bisa digunakan. Oke buat sahabat-sahabat, jadi sekarang lanjut saya buat video penyerpisan. Karena sudah pengecekan waktu video yang pertama di part satunya, sahabat-sahabat bisa cek di sana. Jadi sekarang saya coba buka dulu untuk di bagian MOSFET-nya, betul atau tidaknya untuk di bagian MOSFET-nya ini yang bermasalah. Biasanya kalau kita ukur di PCB-nya ini biasanya ketipu juga, tergantung dari multi ampermeternya. Kalau ampermeternya sudah bermasalah biasanya ya ketipu, kita diukur naik, tahu-tahu dilepas biasanya aman. Nah ini sedotan udah kurang normal nih sahabat-sahabat, jadi harus dilepas dulu, mungkin udah banyak kotoran. Ini obengnya kecil. Oke, jadi di sini buat sahabat-sahabat, sebelum sahabat-sahabat melepas barang ini, sahabat harus pastikan dulu atau diperhatikan dulu barang yang sahabat copot itu tipenya, arahnya di bagian sebelah mana. Jadi jangan sahabat copot nanti sahabat bingung sendiri. Oke, sekarang dipastikan apakah betul yang bermasalah ini. Nah, sahabat-sahabat bisa perhatikan di bagian ampermeter saya. Jadi setelah saya copot di sini normal. Nah ini. Atau saya salah copot. Sepertinya saya yang salah copot. Oke, jadi salah copot sahabat-sahabat. Jadi tadinya yang bermasalah di sebelah sini. Jadi pengukuran sebelah sini. Jadi saya salah copot. Oke ya, maklum sahabat-sahabat. Namanya baru belajar ya seperti ini. Tapi kalau sahabat-sahabat menemukan di papan PCB-nya ini ada kodenya yang tertera, jadi sahabat-sahabat tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi tidak perlu sahabat cek untuk tata letak dan lain sebagainya. Jadi tinggal diikuti aja untuk di bagian kode di papan PCB-nya. Jadi lebih enak pengerjaannya. Kadang-kadang ada papan PCB tidak ada kodenya, jadi seperti itu.
Oke, jadi yang bermasalah tadi yang sebelah sini, bukan sebelah sini. Jadi bikin pekerjaan baru untuk memasang. Tapi udah ndak heran kalau tukang servis itu keliru seperti itu, udah ndak heran. Memang udah sering. Oke, sekarang saya coba tes di apometer saya, dua-duanya udah naik seperti ini. Jadi positif untuk di bagian transistor ini yang bermasalah. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat bisa perhatikan di apometer saya. Jadi seperti ini, saya perjelas lagi buat sahabat-sahabat. Bukan berarti barang ini yang masih nyambung semua seperti ini yang bagus. Justru ini yang sudah bermasalah. Jadi kalau yang bagus itu seperti yang ini. Nah, ini yang bagusnya seperti ini, bos sahabat. Ini yang bagus, kalaupun ada naiknya itu tidak semuanya naik. Nah, seperti ini. Jadi ini salah, bukan MOSFET. Ini ternyata transistor biasa. Jadi seperti ini. Ini yang masih bagus, sahabat-sahabat. Jadi ada perbedaan transistor yang sudah bermasalah dengan transistor yang masih bagus. Ini yang sudah bermasalah. Jadi kalau kita perhatikan di bagian angka apometernya juga jauh berbeda dengan yang satu ini. Jadi seperti ini. Jadi bukan berarti barang seperti ini diukur semua ini naik yang bagus. Justru ini yang bermasalah. Nah, jadi sama dengan sahabat-sahabat mengukur dioda. Dioda itu kalau diukur kiri kanan udah naik semua maupun naik banyak ataupun naik sedikit, itu tetap sudah tidak bisa digunakan. Jadi sama halnya seperti ini. Jadi kalau sahabat ukur sedikit aja ada pergerakan, berarti udah cacat. Jadi layak sahabat ganti untuk di bagian transistornya. Oke, lanjut lagi di sini untuk pengukuran yang berikut. Di sini ada transistor lagi. Ini sahabat bisa ukur. Ini biasanya kalau dia bermasalah di sini, ini juga biasanya ikut bermasalah. Biasanya, tapi tidak juga semuanya ikut bermasalah. Tapi kadang-kadang ada yang ikut bermasalah. Nah, seperti ini. Ini juga harus sahabat ukur untuk memastikan aja kalau memang masih normal atau masih bagus, ya sahabat pasang kembali. Kalau memang sudah bermasalah, ya sahabat harus ganti. Oke, jadi diukur semua untuk semua kaki. Nah, ini saya nyatakan barangnya masih bagus. Oke, jadi untuk di bagian drivernya ini masih bagus, transistor pendukung seperti ini masih bagus. Jadi sahabat-sahabat lanjut lagi pengukuran untuk di bagian R ini. Biasanya menggunakan R kapur, juga yang 5 watt ini menggunakan R yang 2 watt. Jadi sahabat bisa ukur kalau ini ada yang putus, ini sahabat ganti. Karena kalau tidak sahabat ganti ini pasti suaranya serak. Suaranya tidak enak didengar. Oke, kemarin sahabat-sahabat ada yang sudah habis-habisan mengerjakan sebuah barang tapi tidak berhasil. Jadi sahabat-sahabat kalau menemukan untuk di bagian khususnya papan PCB yang sudah dilumuri lem seperti ini, sahabat bisa cek di bawah lem apakah ada jumperan. Sahabat bisa bersihkan dulu, biasanya ada jumperan. Jadi kalau ada jumperan sahabat-sahabat bisa bersihkan. Dan kadang-kadang juga jumpernya itu udah putus karena terkena lem ini. Oke, ini ada telepon masuk lagi sahabat-sahabat. Jadi kalau semuanya ini sudah pasti, sahabat pastikan normal.
lanjut ke pengukuran ke dioda ziner. Dioda ziner tidak boleh naik kiri kanan. Jadi kalau sahabat ragu-ragu, sahabat bisa cek untuk di bagian dioda zinernya itu dicopot dari PCB-nya. Biasanya kalau kita ukur masih nempel di PCB itu biasanya naik kiri kanan, tapi di saat kita lepaskan biasanya tidak naik. Tapi kalau multi sahabat-sahabat itu masih normal, ya biasanya bisa kita ukur langsung. Jadi untuk mengetahui multi yang masih normal atau tidaknya, sahabat bisa pegang seperti ini. Kopnya dua-duanya sahabat pegang dengan sebelah tangan, yang penting jangan dihubungkan. Kalau memang ada pergerakan di bagian apometer sahabat-sahabat, itu bisa jadi apometer sahabat-sahabat udah bermasalah. Jadi seperti ini. Jadi sahabat bisa pegang di bagian kop ini kiri kanan, yang penting jangan dihubungkan. Jadi kalau tidak ada pergerakan berarti apometer sahabat-sahabat normal. Tapi kalau sahabat-sahabat pegang udah ada pergerakan, sedikit pergerakan, kalau sahabat ukur melalui komponen di PCB ini, sahabat terkecoh sendiri. Jadi apapun sahabat ukur, mau barang bagus mau barang sudah rusak, itu tetap ada pergerakan untuk di bagian apometernya. Jadi saya lanjut lagi karena tadi terpotong, ada yang nelpon. Untuk PCB yang sudah dilumuri lem seperti ini, sahabat-sahabat bisa cek di bawah lemnya ini apakah ada jamperan-jamperan untuk menghubungkan dari jalur satu ke jalur lainnya. Jadi kalau sahabat menemukan ada lem seperti ini, sahabat bisa kikis lemnya untuk di bagian jamperannya. Pastikan untuk di bagian jampernya itu masih normal atau sudah putus, biasanya bekarat karena terkena lem, biasanya dia sudah bekarat untuk di bagian jamperannya. Jadi sahabat jangan terfokus kepada komponen ini, sahabat juga perhatikan kalau memang ada menemukan PCB yang sudah ada lemnya seperti di bagian elko semestrisnya ini. Ini biasanya seperti ini ada jamperan, ini biasanya mudah sekali bekarat untuk di bagian jumpernya, bahkan bisa putus. Jadi kalaupun sahabat kotak-atik di bagian komponen, kalau jamperannya salah satu putus, atau apalagi di jalur tegangan, ya tidak bakalan ketemu untuk permasalahannya. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat untuk jadi seperti itu pengalaman saya untuk di bagian penyepisan barang-barang seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat pastikan untuk di bagian perangkat untuk di bagian yang lainnya. Jadi kalau memang sahabat-sahabat ragu, ya sahabat-sahabat bisa copot untuk di bagian yang sebelah yang normal. Jadi sahabat bisa ukur secara bersamaan dengan kode yang sama, sahabat ukur bagaimana nilai yang masih bagus dan bagaimana nilai yang sudah bermasalah. Kalau memang sahabat-sahabat ragu. Demikian juga untuk di bagian yang lainnya, sahabat bisa cek sama rata, pasti ketemu permasalahannya. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak rajin untuk mengukur antara yang masih normal dengan yang tidak normal, ya sahabat kadang-kadang kesusahan sendiri untuk menemukan di bagian apa yang bermasalah. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui, karena penyakitnya sudah diketahui, yaitu positif di bagian transistornya ini. Jadi mohon maaf, ini bukan MOSFET karena ini tipenya D dan B. Jadi ini masih termasuk PNP dan NPN. Jadi bukan MOSFET, salah. Jadi video saya yang pertama itu salah penyebutan aja. Oke, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.